Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. RHI Renungan hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. RHI Renungan hari ini masih akan membahas tentang puasa dalam Alkitab pada bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu satu peringatan. Puasa jangan disalahgunakan. Puasa jangan disalahgunakan. Mari kita hayati hal ini. Biarlah pada bagian ketiga puasa dalam Alkitab pembahasannya menjadi berkat untuk saya, saudara, dan untuk kita semua. Ingat, puasa jangan disalahgunakan. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasarnya. 1 Raja-Raja 21. Kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai dengan 13. Ayat 8 sampai dengan 13. Yang demikian firman-Nya. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian: maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan oleh Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni 2 orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sudah itu mereka membawa dia keluar, lalu melemparinya dengan batu sampai mati. Demikian pembacaan 1 Raja-Raja 21 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita berefleksi bersama atas nas ini. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, orang yang jahat untuk mendapatkan apa yang dia mau akan cenderung menggunakan kejahatan. Begitulah yang diperbuat oleh Isabel, istri Raja Ahab. Dan dia berkirim surat atas nama raja kepada para pemuka-pemuka agama sekota dengan Nabot dan para tua-tua, dan hendak mencelakakan Nabot. Karena apa? Karena Nabot punya kebun anggur yang akan diambil, dibeli bahkan oleh Raja Ahab, tidak boleh. Dan itu raja menjadi gelisah bahkan terhina.
Istrinya Isabel membantu suaminya dengan membuat rekayasa dengan menyalahgunakan puasa secara politis untuk mengegulkan ambisi pribadinya. Saudara, menurut catatan sejarah, Raja Ahab memerintah Israel sebagai raja ketujuh di tahun 874 sampai dengan 852 sebelum Masehi. Ini kisah sejarah. Jadi agama diperalat untuk kepentingan politik bukan sekarang, dari dulu sudah ada. Agama diperalat untuk kepentingan politik penguasa, dan itu terjadi. Saudara, pisau dapur bisa berubah menjadi pisau untuk membunuh orang kalau di tangan orang jahat. Tapi pisau dapur bisa untuk memasak, menjadi alat, dan mungkin ini setelah terjadi lalu ada masakan yang lezat yang dihidangkan di tangan orang baik. Jadi pisau dapur di tangan orang jahat untuk kejahatan, sementara di tangan orang baik untuk kebaikan. Begitu juga dengan ritual agama, termasuk puasa, bahkan juga doa. Kalau saudara pernah mendengar ada orang di rumah ibadat lalu berdoa yang jelek-jelek untuk presiden, jangan kaget. Itu termasuk penyelewengan ketika ritual agama diperalat untuk kepentingan politik. Isabel, Ahab lakukan itu. Dia membuat surat supaya diumumkan puasa. Kemudian setelah selesai ada pertemuan dan Nabot duduk di depan. Kita tahu kisahnya tadi. Kemudian ada dua orang bayaran, saksi palsu yang menuding ini Nabot ini mengutuki Allah dan raja. Itu cukup menjadi bukti. Kemudian Nabot dibenturi batu sampai mati. Saudara, apa yang kita pelajari dari teks ini? Yang kita pelajari adalah kalau puasa, puasalah. Jangan puasa yang disalahgunakan. Kalau berdoa, berdoalah. Jangan berdoa yang disalahgunakan. Kalau mau sedekah, sedekahlah. Jangan digunakan untuk yang tidak baik. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Ternyata puasa bisa disalahgunakan. Maka hati-hatilah kalau berpuasa. Dan sekali lagi, hari ini kita diingatkan untuk melatih diri supaya hati kita menjadi hati yang bersih dengan tuntunan Roh Kudus. Dan salah satu cara untuk melatih diri adalah puasa, selain doa dan sedekah. Nah, tentu dengan ibadah lainnya juga. Tapi ini penting supaya kita tidak menyalahgunakan puasa. Sudah tahu, ciuman, apakah itu? Ciuman adalah tanda cinta kasih. Setuju? Yes, pasti. Betul. Tapi bagi Yudas Iskariot, ciuman adalah tanda pengkhianatan. Jadi, puasa yang baik bisa menjadi tidak baik kalau kita lakukan untuk yang tidak baik. Bukan untuk kerendahan hati, pertobatan, dan memohon kepada Tuhan. Puasa bisa juga diselewengkan untuk kepentingan diri, untuk kejahatan, atau untuk mencelakakan orang lain dengan menggunakan kekuatan kegelapan. Pesan penting hari ini, mari kita belajar untuk berpuasa dalam kebaikan dan pertobatan dan kerendahan hati, seperti yang tadi kita pelajari dari Alkitab pada hari ini. Jangan menyalahgunakan puasa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu melakukan untuk hal yang baik. Ritual agama, sedekah, doa, puasa, dan lainnya. Terlebih puasa, supaya kami tidak gunakan untuk hal yang jahat. Kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami diingatkan supaya tidak menyalahgunakan puasa untuk hal yang tidak baik. Kami bersyukur juga karena dari bagian ketiga puasa dalam Alkitab, kami mendapat poin penting. Berkati besok untuk bagian berikutnya, bagian keempat, supaya kami makin mendalami bagaimana puasa dalam Alkitab. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pecinta RHI renungan hari ini supaya memiliki kehidupan kerohanian yang semakin baik.
Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.